Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Baik, sebelumnya Ibu cek absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Ini Bu. Oke. Baik, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kalian pernah tidak mengalami suatu kejadian atau peristiwa, entah itu kejadian lucu atau sedih, terus kalian tulis dalam bentuk tulisan dalam beberapa halaman saja, itu disebut apa? Teks cerpen Bu. Ya benar, teks cerpen. Jadi kita hari ini akan belajar tentang teks cerpen atau juga disebut dengan cerita pendek. Sebelum membahas materi, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu anak-anak harus bisa menentukan dan juga menganalisis dari struktur cerpen. Nah, yang pertama itu pengertian dari cerpen. Sama seperti yang kalian sebutkan tadi, cerpen itu ialah cerita pendek. Namun lebih dalamnya lagi, cerpen ialah karya tulis tidak lebih dari 10.000 kata, bertujuan pada satu tujuan masalah saja, dan yang pastinya mempunyai pesan dan pesan yang sangat bermanfaat. Itu tadi yaitu pengertian dari cerpen. Selanjutnya ada unsur-unsur cerpen. Unsur cerpen ini terbagi menjadi 6. Tanpa unsur cerpen ini, cerpen itu ibarat bangunan yang tidak akan berdiri dengan kokoh. Unsur yang pertama itu ada tema, penokohan, alur, gaya bahasa, dan juga amanat. Yang pertama itu ada tema. Tema itu ialah gagasan utama atau ide pokok yang menjadi landasan dari sebuah cerita tersebut. Yang kedua itu ada penokohan. Penokohan itu ialah orang yang berperan dalam sebuah cerita itu. Entah itu orang itu bersifat jahat dan juga lainnya. Yang ketiga ada alur. Alur itu ialah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu. Misalnya alur dalam cerita cerpen ini pastinya alur yang bergerak maju mulai dari tahap pengenalan dan juga tahap penyelesaian. Yang keempat itu ada latar. Latar itu ialah suasana di mana kejadian itu berlangsung. Misalnya latarnya di rumah, latar waktunya misalnya di siang hari dan lain sebagainya. Yang kelima itu ialah gaya bahasa. Gaya bahasa itu ialah cara penulis menyampaikan sebuah cerpen itu menggunakan kata-kata yang sederhana dan juga mudah dipahami pembaca. Biasanya dalam sebuah cerpen ini dilengkapi dengan dialog supaya menghidupkan sebuah cerita tersebut. Yang keenam itu ada amanat. Amanat itu ialah pesan moral atau sebuah kisah dari yang diceritakan itu. Nah, anak-anak, unsur cerpen tadi ada berapa? 6. Yang pertama ada Tema, yang kedua penokohan, alur, kata, gaya bahasa, amanat. iya benar. Ya. Nah, itu tadi yaitu unsur. Sekarang kita akan membahas tentang struktur cerpen. Struktur cerpen di sini ada berapa anak-anak? 5. Nah, yang pertama ada orientasi, yaitu disebut juga tahap pengenalan. Tahap pengenalan ini maksudnya mengenalkan tokohnya siapa, latarnya di mana, dan lain sebagainya. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini ialah munculnya peristiwa yang menjadi masalah dari sebuah tokoh tersebut. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu masalah dari konflik tadi menurun sehingga puncak penyelesaiannya ada di tahap yang keempat, yaitu resolusi. Tahap penyelesaian di mana tahap ini misalnya berakhir dengan bahagia atau juga sedih. Yang kelima ada koda. Koda itu ialah pesan moral dari sebuah cerita ini. Nah, anak-anak, itu tadi struktur dari cerpen. Selanjutnya Ibu ada contoh dari cerpen yang bertemakan dompet yang tercecer. Yang pertama itu ada tahap orientasi. Rian sedang menyapu kelas yang sudah sepi. Saat hari mulai gelap, ia adalah murid yatim yang sering bekerja sampingan untuk membantu ibunya. Nah, orientasi tahap pengenalannya yaitu tokohnya Rian dan juga latarnya di dalam kelas. Yang kedua itu ada komplikasi. Di bawah meja guru, ia menemukan dompet tebal berisi uang jutaan rupiah.
Rian teringat SPP-nya yang menunggak dan kondisi ibunya yang sedang sakit. Godaan untuk membawa pulang uang itu sangat besar. Nah, bagian komplikasi atau masalahnya yaitu terletak pada si Rian ini teringat akan SPP-nya yang menunggak dan ia teringat kepada ibunya yang sedang sakit. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi. Ia memandangi uang itu cukup lama, namun bayangan wajah ibunya yang selalu mengajarkan kejujuran muncul di benaknya. Ia sadar uang haram tidak akan membawa berkah bagi kesembuhan ibunya. Nah, tahap evaluasinya yaitu Rian ini tidak akan mengambil uang tersebut dan akan mengembalikan uang tersebut. Yang keempat itu ada resolusi, yaitu ke tahap penyelesaian. Rian memutuskan menyimpan dompet itu dan menyerahkannya ke guru piket esok pagi. Ternyata pemiliknya adalah orang tua murid kaya yang kemudian terharu dan mengangkat Rian sebagai anak asuh untuk membiayai sekolahnya. Nah, tahap penyelesaiannya yaitu Rian ini ternyata berakhir bahagia ya. Setelah menemukan dompet itu ternyata dia terharu dan si Rian ini diangkat jadi anak asuh dan juga dibiayai sekolahnya. Yang terakhir itu ada koda. Koda itu yaitu pesan moral. Nah, pesan moral dari cerita ini ialah kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih berharga daripada tumpukan harta. Nah, dari penjelasan ibu tadi apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, mungkin kalian sudah paham. Dari sini ibu akan membagikan lembar kerja ya, terkelompok ya, satu kelompok 2 orang ya. Nah, anak-anak bacalah cerpen ini ya. Terus kalian identifikasilah bagian-bagian struktur teks cerpen tersebut. Terus analisis pada dalam kotak tabel yang ibu sudah terapkan di situ. Terus setelah selesai kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Dan jika belum ada yang paham, boleh ditanyakan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah, tolong presentasikan di dalam kelas ya. Perwakilan aja. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil KBD-nya. Yang pertama yaitu orientasi, itu berada pada bagian D. Bukti kalimatnya, dari sebuah desa kecil di pinggir sungai Rantaualai, hiduplah 2 sahabat karib bernama Budi dan Andi. Nah, kalau komplikasinya itu di bagian B, yang tiba-tiba kail Andi ditarik dengan sangat kuat. Kalau bagian evaluasinya, bagian A, Budi berusaha tenang, ia melihat sebuah bambu panjang di dekat semak-semak. Ia segera mengambil bambu itu dan menjulurkannya ke arah Andi. Kalau resolusinya itu di bagian E, yang akhirnya Andi berhasil memegang kuat bambu tersebut. Dengan sekuat tenaga, Budi menarik Andi ke tepi dermaga. Dan yang terakhir itu di bagian C, kodanya. Kejadian itu menyadarkan mereka bahwa bermain di tepi sungai harus sangat berhati-hati. Sejak saat itu, Budi dan Andi berjanji untuk tidak memancing sendirian tanpa pengawasan orang tua. Ya, terima kasih hari ini. Jawabannya sangat sekali berikut pulang. Nah, anak-anak, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban yang tadi? Sama. Dikumpulkan kembali ya nomor kerjanya. Terima kasih ya. Mungkin kalian sudah paham ya. Selanjutnya ibu akan mengasih kalian tugas ya, tugas di rumah. Tugasnya per individu.
Nah, ini tugas di rumahnya ya, tolong dicatat. Mungkin Ibu cukupkan saja pertemuan hari ini dengan melepaskan alhamdulillah. Ibu cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam